Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta dari Jogja dari kelas 10 semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Nah, sekarang penasaran apa saja sih hormon yang ada atau yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Jadi, hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria yakni diantaranya ada hormon testosteron, hormon estrogen, hormon inhibin, hormon luteinizing, hormon luteinasi, dan ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Yang kedua yaitu bagaimana sih proses spermatogenesis itu terjadi. Spermatogenesis atau yang sering kita sebut dengan proses pembentukan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan sel telur hingga menjadi janin. Nah, proses ini terjadi di dalam epididymis, di mana spermatogenesis ini nanti akan mengalami dua tahap, yakni diantaranya tahap meiosis dan tahap mitosis. Proses spermatogenesis ini dimulai dari spermatogonium yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini nanti akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini akan menghasilkan spermatid, di mana spermatid ini nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa, yang kemudian spermatozoa ini nantinya akan membuahi ovum. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Cara menjaga kualitas sperma itu gimana sih? Gimana ya kira-kira? Jadi, cara menjaga kualitas sperma yang pertama yaitu dengan cara berolahraga yang teratur. Nah, berolahraga yang teratur dan tidak berlebihan pastinya. Yang kedua yaitu penuhi kebutuhan vitamin C. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, cukupi kebutuhan vitamin D dan B kalian. Yang kelima yaitu belajar rileks serta kendalikan stres kita. Yang keempat, bagaimana alur pengolahan semen. Jadi, semen yang telah disimpan dan ditampung di dalam vesikula seminalis itu nanti akan diberi nutrisi oleh vesikula seminalis itu sendiri. Dan kemudian setelah vesikula seminalis itu penuh, si sperma ini beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris. Kemudian sperma dan cairan semen itu akan berjalan melalui uretra, dan di sepanjang perjalanannya si sperma ini mendapatkan cairan nutrisi tambahan dari kelenjar prostat serta mendapat cairan yang bersifat basah. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi untuk menetralkan keasaman pada organ reproduksi wanita. Kelenjar prostat juga akan mengeluarkan cairan racun untuk membantu sperma dalam melakukan aksinya. Yang kelima, apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria? Yang pertama, gangguan pada sistem reproduksi pria yaitu ada hernia inguinal atau turunnya usus ke kantong testis atau bagian samping penis. Yang kedua, ada hidrogel atau kondisi kantong testis yang dipenuhi dengan cairan. Dan yang ketiga yaitu ada balanitis atau kondisi iritasi pada bagian ujung penis, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.